semangat, jangan pernah menyerah. Keadaan yang bisa berubah adalah kawan-kawan sendiri. Maka dari itu, sukseskan Partai Buruh, menangkan Partai Buruh. Untuk organisasi, jalankan semua instruksi organisasi. Peluang di depan kita dengan jumlah pekerja atau jumlah perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara, itu adalah peluang untuk Partai Buruh, di mana kita harus tetap bergerak karena peluang kita untuk merubah regulasi yang selalu merugikan kita, mulai dari Omnibus Law dan lain-lain, itu satu-satunya cara hanya dengan Partai Buruh. Terima kasih Bang Suminta. Ini saya nih ya. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Nanti kalau saya jalan PUKMK gaspolnya 3 kali. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. FSPMI. FSPMI. PUKMK. Bicara tentang perjuangan, tentunya kawan-kawan banyak pertanyaan. Dan kalau di Partai Buruh nanti calegnya nggak amanah, gimana, Bro? Biarin aja, ini seleksi alam, Bro. Toh kemarin kita dalam memilih ketua PUK, ketua pimpinan cabang, bahkan struktur organisasi yang lainnya, bahkan kita menitipkan orang-orang di partai lain. Ketika nggak amanah, tinggal ganti, Bro. Sampai kita mendapat seseorang yang benar-benar amanah dan istiqomah memperjuangkan kita. Jadi perjuangan nggak perlu baper, Bro. Perjuangan nggak perlu putus asa. Kalau bicara kalah, kita biasa kalah, Bro. FSPMI udah biasa kalah. Jadi kita dengan bahasa kalah udah nggak asik lagi. Tapi gimana caranya? Kekalahan perjuangan menjadi motivasi kita untuk berjuang sehingga kemenangan berpihak terhadap kita. Yang paling penting adalah bukan sebagai apa di organisasi, tetapi sumbangsih apa, hal apapun yang bisa kita perbuat untuk organisasi, untuk kesejahteraan. Jadi bicara tentang ketua PUK, bicara tentang jabatan pengurus PUK, garda metal ataupun korwat, itu hanya bicara tentang struktural. Tetapi yang paling penting ada hal yang terbaik yang dapat kita lakukan, hal terbaik yang bisa kita berikan untuk membesarkan organisasi, untuk kita sumbangsih dalam perjuangan organisasi. Mohon izin Pak Samsul, Bung Reza, Pak Suminta, dan Ketua PUK, dari teman-teman semua yang mohon izin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak biasa nih diri di depan orang banyak, jadi agak minder ya, karena saya tipikal orang yang pemalu ya, Walaupun brewoknya banyak ya. enggak, jadi emang tampang saya memang agak Suka malu-maluin. kepremanan, cuman hati saya emang Hello Kitty ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Romlan, mungkin ada yang belum tahu. Klaim saya di Makwan, dan saya di organisasi kebetulan menjabat sebagai sekretaris bidang 1 organisasi, dan ketua bidang saya kebetulan Bung paling ganteng ya, Yai Setengah Ganteng, jangan lupa subscribe dulu. Tahu kan? Bang Bung Mujajim, dia juga kebetulan dari Plan Makwan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan program kerja 3 tahun ke depan ya. Dan sedikit sini saya akan menjelaskan program kerja 3 tahun mendatang ya, yang akan saya jalani. Mohon maaf karena belum hafal, ini saya catat ya. Untuk di tahun 2022 di program kerja sendiri kita ada konsolidasi database Partai Buruh dan juga pemahaman pendidikan ya. Dan di tahun 2023 kita akan mengadakan rakenik Jambore, mungkin saja untuk tahun 2023. Dan untuk tahun 2024 kita ada mustik 6 ya, karena tahun 2024 kemungkinan mustik diadakan di bulan Maret atau bulan Februari ya, karena kurang lebih bulan April itu mungkin udah lebaran atau puasa ya. Dan untuk di bidang pendidikannya sendiri,
Di tahun 2022 kita akan mengadakan pendidikan dasar ya. Mungkin sebentar lagi kita akan mengadakan pendidikan. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum jadi yang ikut pendidikan dasar. Dan di 2023 kita ada pendidikan lanjutan dan juga pendidikan leadership untuk memperkuat mental organisasi kita. Di tahun 2024 kita ada pendidikan untuk yang berumur di atas 40 tahun ya, pendidikan manajemen keuangan masa pensiun. Dan saya akan menjelaskan sini program yang sedang berjalan ya. Sekarang program yang sedang berjalan yaitu database Partai Buruh ya. Makanya kita gencar-gencar para korlap untuk meminta fotokopi KTP yang sudah dijelaskan Bung Presa ya. Jadi sifatnya memang untuk bersamaan kita semua untuk Partai Buruh. Kalau bicara program kerja, saya sampaikan di periode 2022-2025 ada beberapa yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, perundingan upah dan bonus itu tiap tahun akan kita lakukan. Itu wajib dan menjadi salah satu program kerja kita. Terus yang kedua, pertemuan antara serikat pekerja dengan manajemen terkait kondisi entire keuangan PT NK Indonesia tiap bulannya. Kita harus tahu tiap bulan NK Indonesia itu seperti apa keuangannya, hasilnya sampai terakhir seperti apa, untuk evaluasi kita di akhir tahun nanti, minus atau plus. Itu tujuannya untuk mencapai apa yang kita harapkan, yaitu bonus. Oke. Terus yang ketiga, kita akan membentuk tim perunding upah ataupun bonus di saat akan adanya perundingan. Nanti kalau ada instruksi dari saya ataupun Bung Hamid yang akan menginstruksikan teman-teman untuk masuk di tim perunding, saya minta harus siap seperti itu. Karena saya berdua tidak bisa bekerja tanpa dukungan teman-teman semua terkait masalah upah ataupun bonus. Semua harus support kami, baik di seksi saya ataupun dari teman-teman anggota yang ada di lapangan. Terkait masalah upah 2022, saya mohon maaf, memang sudah selesai. Dan hasilnya teman-teman juga sudah dapat seperti itu. Dan tadi juga Bung Zaman sebagai sekjen sudah menyampaikan, silakan kirim berapa kenaikan teman-teman di 2022 untuk kenaikan upah kali ini. Kenapa 2022 kita ada kenaikan yang tidak puas? Mungkin ada yang tidak puas, ada yang puas seperti itu. Saya sebagai tim perunding dengan Ustaz Hamid, di saat itu mungkin teman-teman tahu formula upah kita apa aja isinya. Itu yang terpenting. Alhamdulillah sampai dengan sekarang formula upah kita masih bertahan. Dari awal kita berdiri sampai dengan sekarang formula upah kita masih bertahan. Yaitu ada selisih UMK, masa kerja, prestasi kerja, sama inflasi. Mungkin kalau inflasi boleh hilang karena di sisi UMK sudah ada inflasi komponen tersebut. Jadi 3 komponen ini masih ada sampai saat ini. Kenapa di 2022 kita mendapat dikit? Teman-teman juga harus paham. Selisih UMK di tahun ini itu tidak ada selisihnya, tidak ada kenaikan, tidak ada selisih antara UMK baru dengan UMK lama. Jadi kita saat itu 0 dikasih pada saat perundingan pertama. Terus yang kedua, masa kerja. Masa kerja kita kembali kepada tahun yang kemarin ikuti, yaitu maksimal 15 tahun dengan angka 10.000 per tahun. Terus untuk masalah prestasi kerja kita buat agak besar, 0,55 minimal sampai dengan 2,2%. Kenapa saya bisa kasih maksimal 2,2%? Di saat saya masuk tim perunding, di saat teman-teman tahu saya masuk tim perunding pengupahan, dan salah satu itu bidang saya, beberapa teman-teman yang kinerjanya bagus menemui saya saat itu, Bang, tolong untuk kenaikan upah tahun ini, prestasi kerja tolong diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Tolong hargai kami yang kerjanya benar, dia bilang gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu pegangan saya saat perundingan. Yang tadinya kita bawa prestasi kerja, kita kasih cuma maksimal dulu dari awal sampai dengan periode tahun kemarin itu hanya 1% maksimal paling besar. Tapi kali ini 2,2 kita naiki karena kita memikir ada teman-teman yang rajin dan butuh perhatian daripada prestasi kerja. Nah, disitulah sesuai dengan apa yang kita perundingkan, manajemen juga setuju bahwa prestasi kerja harus ditingkatkan. Berkaitan dengan prestasi kerja, semua tergantung dari absensi.
itu patokannya. Kalau absensi teman-teman bagus, tidak ada masalah, terus prestasi kerja dikasih kecil, silakan komplain kepada adminnya. PUK sudah berjuang di kebijakan manajemen tuh, yang tadinya dia nggak mau kasih, akhirnya dia kasih 100.000. Tadinya kan dia mau kasih 0. Itu kita sudah perjuangkan. Terus masa kerja juga sudah kita perjuangkan. Tinggal prestasi kerja yang memperjuangkannya yaitu section head masing-masing. Silakan teman-teman kalau merasa tidak puas, temui daripada section headnya, tanyakan di mana kesalahan saya, di mana nilai jeleknya appraisal saya, seperti itu. Kita ingin menyampaikan beberapa program kerja yang memang sudah berjalan. Untuk yang pertama, untuk di bidang sosial, kita akan melaksanakan kegiatan touring for yatim ya. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan ketika kemarin di bulan Ramadan. Kita bekerja sama dengan DKM Masjid Al-Jihad PTNK Indonesia, dan alhamdulillah acaranya juga berjalan lancar. Untuk yang keduanya, kita mengadakan Jumat Sedekah ya. Jadi kegiatan ini kita laksanakan setiap hari Jumat setelah gajian. Jadi insya Allah nanti akan kita laksanakan rutin, dan kita minta untuk partisipasinya pada kawan-kawan semuanya, Korlap serta Garda Metal ikut membantu mensukseskan acara ini ya. Ini tujuannya nanti kita ingin menyantuni anak yatim kawan kita yang sudah meninggal. Jadi anaknya nanti insya Allah tiap bulan akan kita santuni ya. Itu untuk kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Kita beri nama Jumat Sedekah. Dan untuk kegiatan yang ketiga yang sudah berjalan, itu kita akan melakukan kegiatan membesuk dan memberikan bansos pada kawan-kawan kita, kawan-kawan anggota yang sedang sakit dirawat atau keluarganya yang sedang sakit dan dirawat ya. Dan kami dari Bidangpa juga mohon maaf jika dalam melaksanakan kegiatan ini membesuk kawan-kawan, jika masih ada kawan-kawan yang masih belum sempat kita besok ya, karena saya sendiri dan kawan-kawan Bidangpa juga di pekerjaan juga masih kerja juga. Jadi biasanya saya membesuknya itu di saat saya pulang shift malam atau di saat kita libur. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika masih ada kawan-kawan yang ketika dirawat atau anggota keluarga yang dirawat dan kita belum sempat untuk membesuk ya. Itu di bidang sosial yang sudah kita laksanakan. Dan untuk di bidang ekonominya, kita akan bekerja sama dengan koperasi. Yang pertama koperasi Desi Masik, dan yang keduanya koperasi WPE ya. Dan kebetulan Pak Pur selaku ketua koperasi Desi Masik dan Abdul Hamid selaku pengurus koperasi WPE ya. Masih semangat teman-teman? Masih. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup buruh. FSMI. 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 PUK PTNK. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Terima kasih. Yang saya hormati kepada Ketua PC, Bung Suparno, beserta Bung Fresa dan Bung Samsul. Yang saya hormati kepada pengurus Esko Kabupaten Bekasi, Bung Suminta dan Bung Sabta. Yang saya hormati kepada Ketua PUK PTNK Indonesia, Bung Ali Nur Hamzah, beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati kepada seluruh Garda Metal, Korlap, Seksi PUK PTNK Indonesia, dan seluruh anggota yang saya cintai. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda konsolidasi akbar PUK PTNK Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua.
memberikan rezeki yang banyak dan berkah kepada kita semua, dan kedepannya apa yang kita cita-citakan semua akan terwujud. Amin. Dan di sini juga saya ada seksi. Mungkin kalau di bidang-bidang lain seksinya ada 2 sampai 3. Tapi berbeda dengan bidang 5. Seksinya hanya 1, yaitu yang paling cantik di sini. Silakan Mbak Ratna. Dulu Mbak Ratna adalah sekretaris saya, tetapi untuk kali ini Mbak Ratna adalah seksi saya. Hidup Angel. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih kok cuma 1? Ada yang tanya nggak? Enggak. Ada yang tanya nggak? Enggak. Saya udah mengobrol di grup siapa yang mau menjadi seksi bidang 5 bidang perempuan. Ternyata hanya perempuan doang. Padahal di bidang 5 itu tidak cuma bidang perempuan, tetapi ada bidang K3. Yang mana K3 itu adalah sangat-sangat penting buat kita semua. Kenapa teman-teman? Supaya kita tidak akan ada lagi kecelakaan di tempat kerja. Jadi kita bidang 5, bidang K3 dan bidang perempuan, yaitu rencana program kerja ke depan, yaitu pertama kita akan mengadakan training tentang K3. Kita adakan training tentang K3, kita bekerja sama dengan manajemen supaya kedepannya tidak ada lagi kecelakaan di tempat kerja. Karena sampai saat ini masih banyak sekali, benar nggak teman-teman? Nah. Masih banyak sekali. Saya sendiri kadang merasa miris di saat di saat teman-teman sedang bekerja, keluarganya menunggu di rumah, tetapi di saat kerja teman-teman mengalami kecelakaan kerja. Itu sangat miris buat kita semua, khususnya buat pengurus PUK PTNK Indonesia. Karena apa? Kita berharap teman-teman di saat keluar rumah untuk bekerja dan juga pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi banyak sekali kejadian yang menimpa teman-teman. Jadi kita dari bidang 5 K3, kedepannya kita akan mengadakan training tentang K3. Selain itu juga kita akan sebagai bidang perempuan, mungkin di sini teman-teman perempuan nggak ada, hanya kita berdua. Tetapi kita juga akan mengagendakan tentang bagaimana kita bisa berwirausaha setelah kita tidak bekerja, khususnya untuk teman-teman perempuan dan juga untuk istri-istri karyawan. Jadi kita berharap nanti di saat kita ada agenda, teman-teman bisa mengajak istrinya untuk ikut agenda di bidang 5. Ya, perkenalan, saya orang baru sebenarnya di pengurus. Kebetulan saya dipercaya ketua untuk mengurusi di bidang 6, olahraga dan infopom. Infopom ini termasuk salah satu bidang baru ya di bidang 6. Untuk perkenalan, nama saya Suprayitno dari Plan 8, rekan saya Ahmad Mulyono dari Warehouse. Untuk seksi kita ada Aib Nur Muhudin dari Plan 8, ada Ruli Yadi dari Maintenance, dan ada Saiful Iwan dari RTC. Untuk olahraga sebenarnya ini adalah bidang yang agak dilema sebenarnya. Sebenarnya ketua kita juga pernah pesan untuk olahraga itu seandainya mengadakan kegiatan, nggak ada sehari itu peserta udah langsung full. Apalagi mancing, dibuka pendaftaran 2 jam selesai, kuota 50 orang pun dapat.
Tapi berbanding terbalik dengan kegiatan-kegiatan organisasi, contoh pendidikan atau aksi, itu untuk list berhari-hari ya nambahnya 1, 2, 1, 2. Dilema sebenarnya. Cuman emang tujuan utama bidang olahraga ini adalah untuk memfasilitasi hobi kawan-kawan tanpa mengurangi instruksi kegiatan organisasi. Itu sih yang tujuan utama dari bidang olahraga ini. Untuk Infocom kita ada program kerja, yaitu di situ kita akan membuat media sosial sama YouTube ya, Bang Roliadi mungkin dia lebih udah YouTuber sebenarnya dia sekarang. Nanti kita akan buat channel itu, dan untuk teman-teman ya mohon di subscribe lah. Nanti kita infokan lagi setelah kita buat itu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyono. Di periode yang lalu saya sebagai Ketua Bidang 6, saat ini saya sebagai Sekretaris Bidang 6. Jadi kalau menurut kami di organisasi itu emang seksi gitu. Ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, darah kita FSMI. Jadi nggak usah bilang baper, kata Bang Reza. Ya. Saat ini saya juga kemarin baru saja musda, terima kasih kepada PUKNK Indonesia, Bung Ali telah mensupport banyak untuk saya masuk di jajaran DPD Jamkeswot Kota Bekasi, dan saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris DPD Jamkeswot Kota Bekasi. Terima kasih atas ilmunya. Ini salah satu poin atau salah satu hasil dari pendidikan organisasi yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada teman-teman, dan mungkin ini salah satu bentuk kebanggaan dari PUK mungkin ya. Jadi ada regenerasi untuk kedepannya. Kalau kemarin pun saya dicalonkan sebagai ketua DPD, cuma nggak enak, kemarin ketuanya udah dari kabupaten, dari NK, nanti kota ceweknya dari NK lagi. Ya, jadi untuk saat ini terima kasih Bung Ali sudah mensupport kami di Jamkeswot ya. Tentunya buat teman-teman sekali lagi semoga selalu sehat ya, jangan sampai ada permasalahan termasuk Askom dan penjaminan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat buat ketua saya, ketua PC sekaligus ketua EXO Partai Buruh Provinsi Jabar, Bung Suparno. Ya, salam hormat juga buat saudara saya seperjuangan, Bang Reza sama Bang Samsul dari bidang organisasi PC. Ya, tak lupa salam hormat juga buat Bang Suminta sama Bang Sabta seperjuangan di kepengurusan Partai Buruh, sama Mbak Hani. Mbak Hani juga masuk ke dalam kepengurusan di Partai Buruh Kabupaten Bekasi. Tak lupa juga buat teman-teman pengurus PUK PTNK Indonesia yang selalu saya banggakan, dan tak lupa untuk teman-teman Ganda Metal, Korlap, dan Seksi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu support kami. Dan tak lupa buat teman-teman anggota yang selalu saya banggakan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, walaupun kita belum bisa maksimal, tapi insya Allah teman-teman akan menjadi pelaku sejarah dalam perjuangan pergerakan di PUK PTNK Indonesia. Ya, mungkin di sini saya akan menyampaikan sekarang program-program tadi sudah sampaikan sama teman-teman pengurus saya. Ya, di sini bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, ya mungkin ada nggak yang belum kenal? Ya, nama saya Ali Hamzah. Kebetulan saat ini saya kondisinya masih di luar, tapi alhamdulillah tiap hari juga ke NK sekarang sesuai dengan permintaan teman-teman. Ya, di sini tak lupa juga Bang Enut pimpinan pusat ya. Walaupun beliau pengurus di PKPNK, tapi beliau juga sebagai pimpinan pusat di PPAMK ya.
Di sini akan menyampaikan yang pertama tadi untuk yang paling belakang saja. Jadi untuk masalah koperasi, ya untuk masalah koperasi itu tujuannya untuk apa sih? Untuk kesejahteraan juga. Ya harapan kami dari pengurus, teman-teman anggota semuanya bisa ikut join di dua koperasi itu. Karena di dua koperasi itu ada manfaatnya buat kita semua. Di Besimase atau WPE, istilah itu nggak ada yang dirugikan. Besimase, istilahnya kita nabung tiap bulan walaupun bahasanya ada iuran wajib, tapi untuk iuran wajib itu bisa dikembalikan di saat kita sudah tidak bekerja. Jadi untuk uang itu tidak hilang, jadi tidak ada yang dirugikan. Terus untuk yang WPE, kalau menurut saya pribadi, walaupun itu teman-teman jangan melihat posisi atas. Dalam arti posisi atas itu posisi direkturnya siapa, tapi yang penting adalah kita cari manfaatnya. Karena kami yakin, ya, walaupun di atas pengurus WPI itu adalah manajemen kita, orang urus, kita harus profesional. Di saat kita bicara ekonomi, kita ekonomi. Tapi kalau kita bicara untuk masuk kesejahteraan, kita komitmen, kita profesional. Kalaupun kita harus perang, kita harus perang. Itu seperti itu. Itu yang saya tekankan pada terutama Bang Hamid selaku pengurus di WPI. Ya beliau sebagai pengurus POK juga. Jadi sepakat ya teman-teman ya. Siap ikut ya. Karena nggak ada yang dirugikan di sini, ya. Terus yang kedua kita bicara untuk masalah internal kita. Jadi untuk masalah internal kita, ya alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua udah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Ya target saya adalah mengembalikan kesejahteraan teman-teman. Yang saat ini mungkin teman-teman banyak yang mulai kepercayaan demoralisasi. Saya paham itu. Tapi harapannya di sini saya butuh support teman-teman. Nggak mungkin saya ada di sini tanpa dukungan dari teman-teman. Dan untuk tema hari ini, kenapa sedikit dibuat seperti ini? Karena ini adalah bagian dari motivasi kita, ya. Ketika perjuangan masih menggunakan resiko, maka perjuangan tersebut tidak akan pernah maksimal. Kalau kita bicara resiko, setiap perjuangan itu pasti ada resikonya, pasti ada. Tapi kalau kita bersama dan benar-benar kita kelola dengan sama, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita itu bisa. Tapi yang terpenting semuanya harus balance. Karena kita ada di sini, karena ada NK. Jadi teman-teman jalankan teman-teman sesuai dengan rule-nya. Teman-teman sebagai pekerja jalankan, ikutin aturannya, bekerja dengan giat agar NK dapat profit. Dan setelah dapat profit kita nanti yang akan berjuang. Karena kondisi saat ini memang kita sama-sama ketahui dan kita sama-sama akan cari tahu apakah memang benar-benar NK itu rugi atau menang atau dirugikan, dibuat rugi. Tadi yang disampaikan Bang Ali Mansur, yang minta maaf buat teman-teman Pondri. Karena untuk teman Pondri saat ini dengan adanya teman-teman Pondri, kenapa harus sampai ditutup? Ya karena itu dijelaskan sama Bang Inu. Ya mudah-mudahan target di tahun ini kita mendapatkan bonus. Teman-teman siap? Support semuanya? Siap. Teman-teman siap? Siap. Ya karena ini menjadi target kami, ya bukan target saya. Karena di sini saya memilih untuk teman-teman pengurus mulai dari bidang 1 sampai ke bidang 6. Saya sesuaikan dengan jobdesknya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing. Kenapa tadi saya bilang Bang Dayat sama Bang Hamid, saya taruh di bidang 3. Karena untuk kondisinya saya tahu secara pekerjaan mereka bagus dan mereka tahu secara data, ya. Jadi untuk masalah bonus, saya minta untuk di bidang 3 tiap bulan harus ada datanya, harus laporan ke saya. Apakah di bulan Januari, apakah di bulan Februari itu NK mendapatkan profit atau tidak? Kalau sampai nanti di akhir tahun, di bulan Oktober atau November, manajemen susah diajak berunding dengan bahasa tidak ada profit atau yang lainnya, kita sudah siap dengan datanya. Dan di sini saya hanya berharap teman-teman semuanya itu komitmen. Ya mati komitmen dalam perjuangan. Di saat ada instruksi, nggak usah pilih-pilih. Jangan kejadian yang seperti sebelum-sebelumnya antara 4W sama 2W nggak clear. Harapan saya 2W, 4W di tahun ini kompak jadi satu dan taat terhadap instruksi organisasi. Melanggar? Melanggar teman-teman? Karena notabene saat ini jantung dari produksi PT NK Indonesia itu ada di S-Factory.
Harapannya teman-teman saat ini di B9, di Pakuan atau Maktu, semuanya harus kompak. Bila mana ada instruksi-instruksi, teman-teman jalankan. Nggak usah istilahnya ngelihat 2 wheel atau 4 wheel. Kita sama, semuanya sama. Walaupun di dalam grup itu ada Jepangnya atau yang lainnya, itu adalah momen. Nggak jadi masalah. Tunjukin teman-teman bahwa teman-teman itu memang ingin sejahtera, ingin mendapatkan bonus. Jangan teman-teman takut langsung nyuruh teman-teman yang lainnya. Tunjukkan. Karena untuk masalah kesejahteraan itu bukan keinginan kami pribadi, bukan keinginan kami dari pengurus, bukan. Tapi kami memperjuangkan teman-teman. Dengan teman-teman berharap begitu, teman-teman mau nonjol semuanya. Maka dia teman-teman ya, berani ya, berani ya, berani nggak? Benar. Kita akan tes, ya. Kalau memang nanti, ya, kalau memang nanti dengan data dari bidang 3 dari bulan 1 sampai bulan 10 clear ada profit, tapi ternyata manajemen nggak mau ngasih. Saya sudah pesan sama Bang Parno. Saya minta di bulan Oktober atau November silakan mau buat kita. Ya karena itu memang target kami. Karena saat ini 2 tahun kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita istilahnya mengerti kondisi NK.